Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat, karena subscribe itu gratis teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di depan saya ini, sapi saya lagi lahap makan jerami kering, dan tentunya tanpa fermentasi ataupun tanpa bahan campuran yang lain. Tapi di kesempatan kali ini saya tidak akan berbagi tentang cara agar sapi lahap makan jerami. Di sini saya akan berbagi tentang rahasia resep pakan racikan sendiri yang bikin sapi cepat gemuk. Selain cepat gemuk juga sehat dan bergizi tinggi teman-teman. Apa saja bahan-bahannya dan cara peracikannya bagaimana? Simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti soal pembuatan comborannya ataupun resepnya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang rahasia resep pakan racikan sendiri. Untuk racikan sendiri itu bisa meningkatkan ataupun cepat gemuk lur. Selain cepat gemuk juga bergizi tinggi. Apa saja bahan-bahannya? Simak terus teman-teman. Untuk bahan-bahannya di sini teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang saya pegang ini ataupun bahan yang di depan saya ini teman-teman. Ini sangat dibutuhkan sekali untuk ternak sapi, khususnya untuk kesehatan sapi teman-teman. Di sini saya menggunakan buah pepaya untuk bahan campuran comborannya ataupun bahan racikannya. Kenapa di sini saya menggunakan buah pepaya? Karena buah pepaya ini mempunyai khasiat ataupun obat lur. Obat sebagai cacingan lur. Ini bisa untuk digunakan obat cacingan maupun vitamin C untuk kesehatan mata. Selain dari buah pepaya, di sini saya juga masih menambahkan bahan campuran lagi ataupun bahan selanjutnya. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang kedua ataupun bahan berikutnya. Untuk bahan ini sebagai campurannya lur ataupun sebagai bahan tambahan. Dan menurut saya ini bahan yang sering sekali digunakan untuk peternak-peternak sebagai campuran-campuran. Dan untuk namanya ini adalah tidak padi lur ataupun bekatul. Kenapa di sini saya menggunakan dedak padi ataupun bekatul sebagai campurannya ataupun sebagai tambahannya. Dan yang saya gunakan di sini dedak padi yang halus, tidak kasar teman-teman, agar nanti pada saat kita berikan ataupun saya berikan ke ternak itu makannya tuh lebih lahap, lebih rakus. Untuk bahan selanjutnya ataupun bahan berikutnya ini teman-teman, tentunya teman-teman juga tidak asing lagi dengan bahan berikutnya ataupun bahan yang ketiga. Bahan ini sangat sederhana tapi mengandung protein tinggi, lemak yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sapi maupun penggemukan sapi teman-teman. Ini sangat bagus sekali untuk bahan campurannya ataupun bahan pelengkap untuk bahan berikutnya tadi. Ini namanya adalah beras jagung ataupun jagung yang sudah direbus lur. Kenapa di sini saya rebus terlebih dahulu? Agar hasilnya itu lebih empuk. Selain empuk, teksturnya itu lebih kenyal teman-teman. Dan setelah kita rebus itu perbedaannya dari yang mentah ya teman-teman, itu lebih mengembang. Selain mengembang, terus dari baunya juga berbeda, lebih gurih kayak ini teman-teman. Selain dari
katul, terus beras jagung yang sudah direbus. Di sini saya juga masih menambahkan bahan selanjutnya ataupun bahan berikutnya. Untuk bahan ini ataupun bahan yang keempat ini adalah sangat membantu sekali untuk proses pertumbuhan sapi maupun meningkatkan nafsu makan sapi, teman-teman. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi ataupun sudah paham, sudah pernah mengetahui dengan cairan ataupun minuman yang ada di botol ini, teman-teman. Ini sangat berkhasiat sekali. Selain berkhasiat juga bisa menambah nafsu makan, lur. Dan yang saya gunakan ini namanya adalah tetes tebu ataupun molase. Kenapa di sini saya menggunakan tetes tebu? Karena tetes tebu ini sangat bermanfaat sekali untuk ternak sapi. Contohnya untuk pertumbuhan ataupun penggemukan, karena tetes tebu ini mempunyai cita rasa yang manis yang dibutuhkan, ataupun sapi itu suka-suka yang bahan-bahan campuran yang agak manis-manis seperti ini, teman-teman. Selain dari tetes tebu, di sini saya juga masih menambahkan bahan lagi. Dan menurut saya bahan yang terakhir ataupun bahan yang berikutnya ini sangat dibutuhkan ternak dari proses penggemukan, terus proses pertumbuhan. Selain pertumbuhan juga bahan yang ini sangat menggemukkan, lur. Ini sangat menggemukkan. Selain menggemukkan juga bisa untuk bahan campuran comburan. Dan untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan berikutnya ataupun bahan yang ada di mangkok kecil ini, teman-teman. Bisa mempercepat penggemukan, lur. Untuk namanya ini adalah konsentrat, lur, ataupun konsentrat penggemuk. Di sini saya menggunakan konsentrat penggemuk jenis A. Kenapa di sini saya menggunakan konsentrat penggemuk jenis A? Karena pertumbuhannya lebih cepat, teman-teman. Kalau menggunakan konsentrat yang jenis penggemuk A, khususnya untuk ternak sapi, teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan tepung ataupun tepung yang konsentrat berupa konsentrat, tapi di sini kayak ini, teman-teman. Potongan kecil-kecil yang sudah dipres menggunakan alat modern, teman-teman. Dan hasilnya kayak gini. Ini hasilnya lebih memuaskan, dan tentunya sapi itu selain gemuk juga sehat, teman-teman. Untuk cara peracikannya yang kita gunakan adalah yang ini, teman-teman. Agar memudahkan kita berikan ke ternak sapi, kita harus kita cuci sampai bersih untuk kulitnya. Untuk kulitnya di sini saya tidak buang ataupun tidak saya kupas, karena kulitnya ini dan getahnya ini bisa untuk pencegah dan obat cacing alami, lur. Teman-teman bisa menggunakan pepaya ini untuk bahan obat alami ataupun jamu alami untuk sapi yang cacingan, lur. Dan untuk caranya agar mudah, kita belah berapa bagian gitu. Setelah itu kita potong, ataupun seperti saya ini, teman-teman, menggunakan alat bantu sederhana yang terbuat dari plastik dan kayu bekas ataupun kayu ya kayak gini, teman-teman. Di sini saya sawut, lur, agar memudahkan saya berikan ke ternak. Seperti ini hasilnya, teman-teman, yang sudah saya sawut ataupun sudah saya parut menggunakan alat bantu sederhana ini. Dan hasilnya pun sangat bagus. Selain bagus juga kecil-kecil, ini memudahkan untuk sapi ataupun ternak sapi itu makannya lebih lahap, lur. Untuk cara peracikannya, di sini saya menyiapkan ember ataupun mangkok yang agak berukuran besar. Kenapa di sini saya menggunakan ember ataupun mangkok? Karena sebagai cara peracikannya biar lebih mudah, biar lebih gampang, lur. Biar teman-teman bisa mengerti dari tahap-tahapannya ataupun dari
dari peracikannya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Untuk yang pertama, kita masukkan ke dalam ember ataupun mangkok yang berukuran besar. Ini teman-teman, dedak padi ataupun begatul. Untuk takarannya di sini saya menggunakan kurang lebih 1 kiloan lah teman-teman. Nanti kalau kurang saya tambah lagi. Untuk teman-teman bisa menggunakan begatul ini yang agak kasar juga bisa, seperti saya juga bisa teman-teman. Tapi yang lebih bagusnya, lebih josnya adalah menggunakan dedak padi yang halus teman-teman. Selanjutnya yang kedua ataupun untuk kita aduk yang ini teman-teman. Yang tadi ini adalah buah pepaya. Ini buah pepaya yang tidak saya rebus ataupun tidak saya kulitnya tidak saya buang, tapi di sini saya manfaatkan karena bisa untuk dijadikan obat ataupun pencegah juga bisa. Dari getahnya sama buahnya ini sangat membantu untuk proses pertumbuhan maupun juga vitamin lur. Kita tuangkan ataupun kita masukkan ke loyang ini teman-teman. Setelah itu kita aduk teman-teman agar tercampur menjadi satu dari dua bahan ini ataupun dari begatulnya. Setelah begatulnya sama pepaya ini kayak ini kita campur biar luweh jos lur, gen luweh hasilnya kuwi luweh memuaskan untuk kita berikan ke ternak sapi. Ini adalah racikan sendiri, dan untuk racikan sendiri itu kita bisa mengira-ngira ataupun kita bisa memprediksi untuk bahan takarannya itu berapa-berapa biar hasilnya itu lebih memuaskan teman-teman, ataupun biar lebih hasilnya itu lebih jos. Kalau kita meracik pakan sendiri itu bisa iso nakere iso pas lur. Ini setelah sudah tercampur, untuk bahan selanjutnya ataupun bahan berikutnya di sini kita tuangkan dari beras jagungnya yang sudah direbus. Nah ini teman-teman. Untuk di sini saya menggunakan beras jagungnya yang sudah direbus ini enggak terlalu banyak-banyak. Yang penting hasilnya teman-teman. Enggak hampir 1 kilo, kurang lebih setengah kiloan lah teman-teman. Kenapa di sini saya menggunakan bahan-bahan sederhana? Tapi untuk bahan sederhana yang saya gunakan ini semuanya itu fungsinya mempercepat penggemukan. Selain mempercepat penggemukan juga bergizi sehat lur, karena terbuat dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitar kita. Contohnya seperti buah pepaya, kemudian beras jagung ataupun jagung, sama begatul. Untuk begatul itu kan terbuat dari beras ataupun selip lur, yang sudah ataupun sisa dari pembuatan gabah lur. Kayak itu untuk sisanya ataupun begatulnya itu di sini tuh dimanfaatkan untuk diberikan ke ternak. Ini teman-teman, setelah tercampur menjadi satu dari 3 bahan tadi, dari dedak padi, terus buah pepaya sama beras jagung yang sudah direbus. Untuk yang selanjutnya yang kita masukkan adalah ini teman-teman. Ini adalah konsentrat penggemuk. Di sini saya menggunakan konsentrat penggemuk jenis A karena lebih hasilnya itu lebih jos ataupun lebih bagus untuk penggemukan ataupun pertumbuhan sapi. Dari sapi pasca melahirkan itu membutuhkan makanan ataupun comburan yang bergizi-gizi. Ini teman-teman juga bisa memberikan dari konsentrat ini, dan bahan-bahan yang saya gunakan ini juga bisa teman-teman. Untuk caranya kita taburkan di bagian ataupun di loyang ini teman, dengan ini. Setelah itu kita aduk biar tercampur kayak ini teman-teman. Kita taburkan lagi, atau sudah
dari 4 tadi, dari bekatul, terus konsentrat penggemuk A, terus buah pepaya, dan beras jagung ataupun jagung yang sudah rebus, sudah saya aduk menjadi satu. Hasilnya kayak ini. Untuk langkah selanjutnya ataupun langkah berikutnya, di sini saya tambah yang tadi, seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan tetes tebu ataupun molase, teman-teman. Untuk takarannya yang saya berikan ataupun yang saya tuangkan di sini tidak terlalu banyak-banyak, juga tidak terlalu dikit-dikit, teman-teman. Sedengan lur, tutup ini teman-teman, 4 tutup botol, teman-teman, untuk satu ember agak besar ini, teman-teman. Untuk takarannya tidak terlalu banyak-banyak, juga tidak terlalu dikit-dikit lur, pas-pasan lur, cuma sebagai tambahan ataupun penyedap rasanya lur, yaitu pemanis. Ini teman-teman, kita tidak menggunakan terlalu banyak-banyak, juga tidak terlalu dikit-dikit. Tapi teman-teman kalau pengen menggunakan bahan lain selain molase ataupun tetes tebu juga bisa, teman-teman, menggunakan E4. Setelah itu kita aduk biar tercampur. Ini teman-teman, setelah sudah diaduk, kita tambah dengan air. Untuk airnya di sini saya memanfaatkan dari air bekas rebusan dari ini, teman-teman, dari jagungnya. Di sini saya tidak buang untuk airnya. Kenapa? Karena kandung protein tinggi, teman-teman, yang dibutuhkan dari pertumbuhan sapi maupun penggemukan lur. Oke, teman-teman, kita tuangkan, teman-teman. Setelah itu kita aduk, teman-teman, biar tercampur dari 5 bahan tadi, yaitu dari bekatul, terus tetes tebu, beras jagung, dan konsentrat penggemuk buah pepaya. Teman-teman, aduk jadi satu dari bahan beras jagung, terus konsentrat penggemuk buah pepaya, tetes tebu, sama bekatul. Kita aduk, teman-teman. Ini sudah racikannya sudah jadi ataupun resep pakannya sudah jadi. Dari 5 bahan tadi, dari konsentrat penggemuk A, terus buah pepaya, sama tetes tebu, kemudian beras jagung, dan juga bekatul, teman-teman. Ini sudah jadi, sudah proses pengadukannya sudah jadi. Agar memuaskan ataupun agar sapinya lebih lahap, lebih rakus, di sini saya juga masih menambahkan air lur, ataupun air leri lur, ataupun air bekas cucian beras. Kenapa di sini saya menggunakan air leri ataupun bekas cucian? Tuangkan saja ke cumburannya sedikit dulu. Setelah kita aduk, setelah itu kita aduk, teman-teman, biar luweh jos. Hasilnya itu lebih lumer. Selain lumer itu, untuk resep racikannya yang saya buat ini cepat gemuk, terus sehat, bergizi. Yang dibutuhkan ternak sapi itu yang bergizi-gizi, teman-teman. Dan selain bergizi juga sehat, karena bahannya itu alami, teman. Setelah itu kita tambah lagi biar lebih hasilnya itu lebih jos, dengan menggunakan air leri lur ataupun air bekas cucian beras. Untuk teman-teman juga bisa menggunakan air yang lain, contohnya air dari ampas tahu juga bisa, ataupun juga menggunakan molase ataupun tetes tebu, airnya juga bisa. Oke, teman-teman, karena di sini ada 2 ekor sapi, jadinya di sini saya ambil untuk takarannya, teman-teman.
langsung kita berikan saja teman-teman. Oke, kita berikan langsung. Ini teman-teman sangat lahap sekali, sangat rakus sekali dengan bahan comburan ataupun bahan comburan racikan sendiri, dengan bahan-bahan sederhana tapi bisa meningkatkan nafsu makan lur. Selain bisa meningkatkan nafsu makan juga bisa untuk menggemukkan sapi, cepat gemuk. Selain cepat gemuk juga bergizi tinggi lur. Saya ini teman-teman makannya sangat lahap sekali dan sangat rakus sekali. Untuk teman-teman yang pengen membuat ataupun pengen mencoba sendiri, untuk resep-resepnya sudah saya berikan dari awal peracikan sampai pemberiannya. Tentunya sangat gampang, kita tidak harus mengeluarkan biaya terlalu banyak, cukup kita memanfaatkan dari bahan-bahan sederhana yang berada di sekitar kita. Contohnya untuk bahan campurannya ataupun bahan racikannya yaitu berupa pepaya yang masih mentah, tidak saya rebus karena agar sebagai obat pencegah ataupun obat cacing alami lur. Selain itu, selain bahan dari pepaya, tetes tebu, terus dedak padi, juga menambahkan penggemuk lur. Penggemuk jenis A yang khusus untuk pertumbuhan maupun penggemukan sapi. Selain itu juga menggunakan beras jagung. Dan untuk airnya di sini saya memanfaatkan dari air bekas rebusan jagungnya sama bekas cucian beras. Ini teman-teman, ini sudah habis untuk sapi yang di sebelah sini, sampai dihabiskan, dijilati kayak ini teman-teman. Sangat rakus sekali. Selain rakus juga menggemukkan, bergizi, menyehatkan. Ini teman-teman sangat lahap sekali. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.